Amsal pasal yang ke-27 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, saya berikan tema khotbah, teguran mendatangkan kerendahan hati. Saudara, berbicara tentang teguran itu sangat tidak mengenakan. Kenapa saudara? Kebanyakan orang lebih senang mendapatkan pujian daripada teguran. Karena apa? Karena ketika kita ditegur, ya, nih sakit tuh di sini, saudara. Ya. Daging kita ini berontak, saudara. Kenapa? Karena kita ini tidak suka ditegur. Tetapi sebenarnya, saudara, teguran itulah yang bisa mendatangkan kerendahan hati buat kita. Gampang sekali saudara untuk membuat orang sombong. Coba kita puji dia. Ketika kita puji orang itu meskipun dia sudah bersalah, dipuji terus, dia pasti melambung tinggi kesombongannya. Kenapa saudara dia bisa sombong? Karena apa? Nggak ada orang yang berani menegur. Nggak ada orang yang berani mengingatkan dia. Tapi ingat saudara, kesombongan itu bisa membawa kita pada kehancuran. Karena orang yang tinggi hati itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi kerendahan hati itu mendatangkan berkat buat kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Relakanlah hati kita ini ditegur, saudara. Ya. Alkitab katakan seperti ini, saudara. Teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Ketika saudara kita melihat orang melakukan kesalahan, ya. Terkadang saudara kita takut menegur, tapi kita ceritakan kesalahan orang itu kepada orang lain, itu nggak baik. Ya. Tetapi ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, tetapi kita tegur dia dengan kasih. Kita panggil dia, kita nasihati dia secara baik-baik. Tapi ingat saudara, supaya teguran kita bisa mendatangkan berkat buat orang itu, berdoalah dulu kepada Tuhan. Ya. Karena nggak gampang kita menegur seseorang. Resikonya kita bisa dibenci, bahkan orang bisa membunuh kita loh saudara. Karena banyak kejadian gara-gara ditegur sampai dia dibunuh. Jadi setiap kali kita mau menegur seseorang, lebih baik doakanlah dulu orang itu. Kita bawa dulu dia di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita menegur orang itu, dalam lidah kita, di dalam perkataan kita pasti ada kuasa. Cepat atau lambat, ketika kita menegur, hari ini dia sakit, dia tidak terima. Tapi lambat laun Roh Kudus akan bekerja dalam hati nuraninya. Dan dia akan memikirkan teguran itu. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hatinya. Dan hanya Tuhanlah yang berkuasa mengubah hidupnya, bukan kita. Kita cuma sekedar melakukan kehendak Tuhan untuk berbicara bagi orang itu. Tapi yang berkuasa mengubah seseorang itu adalah Tuhan, bukan kita. Haleluya. Saudara, memang ketika kita ditegur, saudara, sangat-sangat tidak mengenakan kita. Karena benar-benar itu saudara, membuat kita merasa bahwa kita ini nggak dianggap, kita ini nggak dihargai. Padahal ketika seseorang menegur kita, bisa aja saudara teguran itu benar. Bisa aja teguran itu untuk kebaikan kita. Bisa juga teguran itu untuk membawa kita pada kesuksesan. Untuk itu saudara, relakanlah hati kita untuk ditegur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus aja pernah berkata, dia katakan begini saudara. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Ternyata saudara, cara Yesus menunjukkan kasihnya, ya, bukan setiap kali kita berdoa dia kasih. Nih, setiap kali kita meminta dia bilang, tidak saudara. Cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, dia menegur kita saudara. Mungkin lewat masalah kah? Atau lewat
kecelakaan kah, atau lewat sakit penyakit kah, atau lewat firman Tuhan kah, dan lain sebagainya. Yang pasti dia lakukan semua itu karena dia mengasihi kita. Dan dia katakan, kalau kita sudah ditegur, sudah diperingatkan oleh Tuhan, tapi kita tidak mau juga berubah dan bertobat, Tuhan bilang, lebih baik ku hajar dia. Barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Sudah ditegur, tidak mau dengar, dihajar oleh Tuhan. Kalau hajaran Tuhan itu yang akan membuat kita berubah, saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, bahkan firman Tuhan katakan, cara menegur seseorang yang baik, yang benar. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kita panggil dia, kita tegur. Tapi kalau kita sudah tegur, dia juga gak mau dengar, panggil 2 orang saksi. Sudah panggil saksi juga gak mau dengar juga. Firman Tuhan bilang, sampaikanlah dosanya kepada jemaat, kepada semua orang, biar dia malu, biar dia juga sadar. Kalau sudah disampaikan juga kepada semua orang, tetap aja dia tidak mau berubah, tidak mau bertobat, firman Tuhan katakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Haleluya. Dan kitab Yehezkiel juga berkata, saudara, jikalau engkau mendapati orang melakukan kesalahan, kalau engkau tidak mau menegur orang itu keluar dari kejahatannya, maka dosanya engkau yang tanggung. Tapi ketika engkau melihat orang melakukan kesalahan, engkau tegur dia, tetap dia tidak mau keluar dari dosa itu, engkau menyelamatkan dirimu, dosanya dia tanggung sendiri. Jadi saudara, berbicara tentang teguran, ini sangat penting. Yang pasti, cara menegur yang baik, tegurlah seseorang itu dengan kasih. Berdoalah kepada Tuhan sebelum kita menegur seseorang itu. Memang resikonya kita akan dibenci, orang akan kepahitan dengan kita. Tidak masalah saudara, cepat atau lambat, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hati nuraninya. Karena hanya Tuhan yang akan membuat dia berubah, bukan kita yang akan membuat dia berubah. Tapi hanya kuasa Tuhan yang berkuasa. Amin. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, teguran itu mendatangkan kerendahan hati buat kita. Relakanlah hati kita ditegur, karena ketika kita ditegur, itu artinya kita mau benar-benar sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang teguran. Kami percaya Tuhan, secara manusia, secara daging, kami lebih senang menerima pujian dari orang daripada teguran. Tetapi teguranlah yang akan mendatangkan kerendahan hati buat kami. Biar Tuhan berikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu menerima teguran apapun yang ditujukan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan suatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap pendengar pemirsa dimanapun juga mereka berada, apapun yang menjadi masalah problema mereka, Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber jawaban, dan sumber segala-galanya bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan firman Tuhan ini, tekan like, subscribe, dan share. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman-teman kita, kepada siapapun juga, biar semakin banyak orang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.